चंद्रलेखा जब जब तुझको देखा मुड़ मुड़ के ना देखा. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dengan judul Gentleman. Film yang dibintangi oleh Sidharth Malhotra yang bercerita tentang seorang anggota tim khusus militer yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya demi bisa menjalani hidup dengan normal. Namun sebelum menonton keseruan review film ini, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi bos-bosku yang belum subscribe, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review lengkap berikut ini. Kanebo nih bos, bukan entertainment doang. Alur cerita diawali dari seorang pria yang turun dari mobilnya karena kebelet pipis. Pria gendut yang suka pipis sembarangan sepertinya lupa menarik rem tangan mobilnya. Ketika sedang nikmat-nikmatnya, pria gendut baru tersadar ketika ia menoleh ternyata mobilnya berjalan mundur dengan sendirinya. Dikarenakan badannya yang segede alaihim membuat si pria tidak bisa mengejarnya, yang membuat mobilnya menyerempet sebuah bemo dan terhenti ketika menabrak sebuah taksi. जब जिसके लगने हैं तब उसके लगते हैं. Kemudian scene beralih pada sebuah kawasan elit di daerah Miami, Amerika. Pria ini adalah Gaurav. Gaurav yang diperankan oleh Sidharth Malhotra baru saja mengambil sebuah rumah di kawasan elit tersebut. Gaurav adalah seorang pria metroseksual dan perfeksionis. Ini terlihat dari penampilannya yang selalu rapi. Congratulations, Mr. Gaurav. You are now a proud homeowner. Thank you. Dan dia selalu membereskan apapun yang terlihat berantakan di meja kantornya. Sedangkan pria ini bernama Dixit, teman satu kantor dari Gaurav. Namanya selalu menjadi masalah bagi dirinya, karena ejaan namanya membuat para teman kerja bulenya agak sungkan dan malu untuk menyapanya. Hey Dixit. हाय नैन्सी, यार इन सालों से नहीं हो पाएगा, या नाम बदलना पड़ेगा. Dan wanita ini bernama Kavya. Sama halnya dengan Dixit, Kavya juga merupakan rekan kerja dari Gaurav. Kavya yang diperankan oleh Jacqueline Fernandez adalah seorang wanita selengean yang suka kebut-kebutan. Namun di balik itu semua, Kavya merupakan cewek idaman dan impian dari Gaurav. Tapi tidak begitu dengan Kavya, karena Kavya hanya menganggap Gaurav sebagai teman biasa. Menurut Kavya, Gaurav terlalu perfect. Bahkan tingkahnya cenderung seperti wanita ketika sedang berbelanja, yang membuat Kavya berpikir bahwa Gaurav adalah seorang laki-laki culun. Dan itu bukanlah cowok kriterianya, karena Kavya menginginkan seorang cowok maco, bertato dan pandai berkelahi. Pokoknya seperti kebanyakan laki-laki sejati. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan seorang laki-laki maco yang pandai berkelahi yang bernama Rishi. Rishi yang juga diperankan oleh Sidharth Malhotra adalah seorang pemimpin anggota tim khusus militer India. Di sini Rishi dan anggotanya sedang menjalankan tugas rahasianya. Rishi yang ditemani beberapa anggota tim yang salah satunya bernama Yakub ingin mengambil sebuah dokumen rahasia tentang penjualan senjata api di kantor kedutaan Cina yang berada di Bangkok, Thailand. याकूब, कंट्रोल रूम क्लियर है? अब क्लियर है. Dalam sebuah ruangan, Rishi yang kesulitan membuka brankas menyuruh anggotanya untuk meledakkan pintu brankas tersebut. Tapi dikarenakan temannya menaruh alat peledak terlalu banyak, membuat brankas pun terbang keluar halaman kantor kedutaan.
Hal tersebut membuat kepolisian Bangkok mengetahui keberadaan mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. चलो पार्टी चलो टाइगर सिक्योर याकूब डॉक्टर Setelah misi selesai, mereka pun bertemu di sebuah tempat. Di tempat itu, mereka yang ingin bergegas pergi dikejutkan dengan kedatangan seorang penduduk lokal yang mencurigai gerak-gerik mereka. Tapi seketika Yakub menembak si pria hingga tewas. Rishi yang melihat itu menjadi marah dan bertanya mengapa Yakub begitu tega menembak mati seorang warga sipil yang tak berdosa. Yakub menjawab bahwa dia tidak ingin mengambil risiko karena laki-laki tersebut telah melihatnya sambil menembak lagi si pria tadi. अच्छा नथिंग पर्सनल भाई. Sementara itu di Mumbai di sebuah tempat dalam sebuah mobil terjadi pembicaraan antara Kolonel Vijay yang diperankan oleh Sunil Shetty dan seorang ketua badan intelijen yang bernama NSA. NSA adalah tempat di mana sang kolonel dan anggota tim khususnya bernaung untuk menjalankan misi-misi rahasia negara. Dalam mobil, ketua NSA menegur kolonel bahwa kolonel telah memanfaatkan anggota timnya untuk kepentingan pribadinya. Karena ternyata misi di Bangkok bukan misi negara atas perintah NSA, tapi melainkan misi dari sang kolonel yang juga merupakan pendana jual beli senjata. Ketua NSA pun mengancam kolonel bahwa dia akan membubarkan tim khusus yang dipimpinnya dan menghentikan semua operasi tim bentukannya. Lalu kolonel yang merasa bahwa tim khusus tersebut merupakan bentukan dan hasil kerja kerasnya menolak perintah itu. Kolonel yang merasa semua tindakan ilegalnya sudah diketahui mulai menelpon seseorang. Lalu tiba-tiba ketua NSA dan pengawalnya tewas tak berbekas. Go. Kemudian di tempat tongkrongannya, Rishi mulai bertanya pada teman-temannya tentang tugas-tugas yang selama ini mereka kerjakan. Apakah yang mereka lakukan benar atau salah? Dan apakah tugas yang mereka lakukan adalah tugas dari negara? Dan berpikir mengapa ada korban-korban orang yang tak bersalah. Mendengar keluhan Rishi, Yakub menjawab bahwa benar atau salah itu semua urusan kolonel. Mereka hanya melakukan tugas saja. और जो इनोसेंट लोग उस चक्कर में मारे जाते हैं उनका क्या? क्या उनका? Rishi yang bosan dan jenuh dengan aktivitas itu, Rishi mulai mengungkapkan keinginannya untuk hidup normal, memiliki sebuah rumah dan seorang yang bisa mencintainya. Keinginannya itu membuat Rishi resah dan tak bisa tidur, yang kemudian keesokan harinya mulai menemui kolonel untuk mengajukan niatnya mengundurkan diri dari tim tersebut. Kolonel yang merasa bahwa Rishi adalah anggota tim terbaiknya menolak dan menyuruh Rishi untuk beristirahat dengan mengambil cuti. Tapi Rishi tetap kekeh pada pendiriannya dan mulai berpamitan pada kolonel yang membuat kolonel menjadi kesal pada Rishi. मैं ये काम छोड़ रहा हूँ. No, Rishi. And that's an order. No more orders, Kanan. Rishi! Kemudian pada sebuah pesta perusahaan, Gaurav melihat saingannya dalam mendapatkan cinta Kavya sedang menyanyi dan menari untuk mencari perhatian Kavya. Lalu Gaurav mendapat saran dari Dixit untuk tampil menyanyi juga agar Kavya bisa terkesan padanya.
Namun pemilihan musik dan lagu yang salah membuat Gaurav menjadi bahan tertawaan semua yang hadir. Kemudian mulailah Gaurav mengganti lagunya dengan membuat Kavya terkesan dan semua teman-temannya ikut bergoyang dengannya. ओ चंद्रलेखा जब जब तुझको देखा आए ऐसी फीलिंग फर्स्ट टाइम तुझको देखा मारी तूने ऐसी एंट्री मेरे कर्मों का फ्रूट तो मेरे दिल पे डेंट परमानेंट पड़ गए नजरें जो मिली मेरे चर्चे दर बदर है तूने मुड़ के ना देखा मुड़ के ना देखा ओ चंद्रलेखा. Kemudian scene kembali pada Rishi yang sedang berada di kota Goa setelah memutuskan keluar dari pekerjaannya. Ketika sedang berjalan di sebuah pasar, Rishi diikuti oleh beberapa orang yang ternyata mereka adalah orang-orang anggota NSC. Mereka mengikuti Rishi untuk meminta bantuannya dalam mengungkap kejahatan kolonel. Tapi Rishi menolak dengan alasan bahwa dia sudah berhenti dari tim itu dan menyuruh mereka untuk mengungkapnya sendiri jika mereka sudah tahu tentang kejahatan kolonel. रामचंद्र राव, डेप्यूटी डायरेक्टर एनएससी, चाइनीज एम्बेसी ऑपरेशन में तुम ही थे ना टीम लीडर. तुम्हारी मदद चाहिए. अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है तो उनका पीछा करो. एविडेंस नहीं है. जैसा कि आपने पहले कहा, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ. Ketika sampai di rumah yang Rishi tinggali, dia curiga ketika menemukan beberapa bagian di rumahnya telah berubah posisinya. Benar saja, ketika masuk dalam rumah, Rishi menemukan sebuah bom yang telah dihubungkan dengan saklar lampu di rumahnya. Lalu tampak seseorang yang sedang mengamati dari luar terkejut karena melihat lampu dalam rumah Rishi menyala. Tapi bom tersebut tidak meledak, membuat orang tersebut memutuskan untuk masuk menyelinap ke dalam rumah. Ketika dalam rumah, orang tersebut lalu mengamati bom yang ia pasang ternyata sudah tidak ada. Kemudian ia dikejutkan dengan TV yang tiba-tiba menyala sendiri. Dan seketika rumah tersebut meledak yang pemantiknya berasal dari remote TV yang Rishi pencet dari luar rumah. Rishi yang meyakini bahwa kejadian itu adalah ulah kolonel mulai mendatanginya. Sesampainya di sana, Rishi menanyakan kenapa kolonel masih saja mengejarnya setelah dia memutuskan untuk keluar dari tim. Kolonel mengatakan bahwa dia masih ingin Rishi berada di timnya. Lalu kolonel berkata lagi bahwa jika Rishi benar-benar ingin keluar dari tim, dia tidak akan menghalanginya lagi. Tapi dengan satu syarat bahwa Rishi harus menyelesaikan tugas untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati, Rishi pun menerimanya dan pergi meninggalkan kolonel. Sementara itu, Gaurav mendapatkan tugas penting dari kantornya yang mengharuskan ia pergi ke kota Mumbai. Gaurav menolak dengan alasan bahwa dia tidak suka jalan-jalan karena dia seorang yang mabuk perjalanan. Tapi bosnya tetap menyuruh Gaurav untuk mewakili kantornya untuk bertemu kliennya di Mumbai. It's highly sensitive data and extremely important to us. You need to keep it safe. Rishi dan teman-temannya mulai merencanakan misi terakhir baginya. Tugasnya kali ini adalah mengambil sebuah data yang diinginkan oleh kolonel. Rishi berkata bahwa target mereka adalah seorang yang datang dari Miami untuk bertemu dengan sekretaris pertahanan yang bernama Misra. Langkah pertama mereka adalah menyadap telepon genggam milik Misra dan mereka merencanakan mengumpankan seorang wanita bernama Nikki yang juga anggota tim mereka. Tapi saat bertemu dengan Misra di sebuah klub, salah satu anggota berkata bahwa tidak ada gunanya mengirimkan Nikki karena Misra adalah seorang penyuka sesama batang. Mendengar itu, mau tidak mau, Rishi pun mengubah penampilannya menjadi seorang maho. इस पिच पे दूसरा डालना पड़ेगा. Oh. Hi. Rishi pun mulai menggoda Misra dan berhasil menukar HP Misra yang kemudian dibawa untuk mereka sadap. So cute you are. कम नहीं हो तुम भी.
Ketika sedang menunggu HP disadap, Yakub menelpon dan berkata kenapa Nicky datang ke klub tersebut sementara rencana sudah dirubah. Melihat kedatangan Nicky, Rishi pun mendekatinya dan berusaha memberi kode-kode. Tapi Nicky yang tidak mengerti terus mulai menggoda Mishra. Tak mau rencananya gagal, Rishi pun mencipok Nicky sambil berkata bahwa misinya dibatalkan. Melihat Rishi mencipok wanita, Mishra yang sudah tertarik pada Rishi marah dan cemburu yang kemudian meninggalkan Rishi. बदतमीज डार्लिंग ये फोन मेरा है और वो तुम्हारा. Setelah berhasil menyadap HP Mishra, Rishi mulai mengetahui bahwa target yang akan bertemu dengan Mishra adalah seseorang yang bernama Gaurav. का नाम क्या है? गौरव कपूर. Mengetahui bahwa Mishra ingin bertemu Gaurav di sebuah tempat, Rishi dan teman-temannya menculik Mishra dengan tujuan bahwa nantinya Rishi akan berpura-pura menjadi Mishra untuk bertemu dengan Gaurav. Target mereka untuk mendapatkan file yang kolonel inginkan. Akhirnya Rishi bertemu dengan Gaurav di suatu tempat. तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे.